Saya joinkan dulu. Jadi tadarus nggak usah banyak-banyak kayaknya. Dan saya tadarus ini baru selesai imamnya nih kayaknya nih, Imam Prof. Ismail ini. Saya itu malam ini ngambil 20 makmuman ke Masjidil Haram, jadi sampai 20. Agak panjang sedikit. Siap. Tugas imam, Ustaz. Ya, silakan mulai. Oke, saya mulai ya. Bentar. Kan sudah record juga, nanti yang lain insya Allah bergabung. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Pak Lukman? Jelas. Jelas ya? Jelas, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ahlan wa sahlan, selamat datang di program Tadarus Penelitian dan Publikasi. Ini adalah batch yang kedua, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas di tema tentang rancang bangun untuk metode penelitian berbasis paradigma Islami. Ini menurut saya di pertemuan kedua ini sangat penting karena terkait dengan bagaimana sebenarnya sebuah penelitian itu dia juga memiliki paradigma, dan lepas dari berbagai paradigma yang ada, justru dengan pengembangan paradigma itu kita akan menemukan sesuatu yang baru yang mungkin belum banyak dibahas oleh orang lain. Nah, sebenarnya pada kesempatan kali ini ada dua pembicara, tapi qadarullah Pak Jamaluddin beliau tidak bisa hadir sehingga kemudian saya jadi pemateri, saya sudah siapkan. Kemudian nanti ada Pak Lukman, kandidat doktor Lukman Hidayat MPD, jauh-jauh dari Mesuji di Lampung gitu ya. Tapi tadi sebenarnya siang itu sudah komunikasi dengan Pak Dr. Iqbal Fasa dari UIN Raden Intan. Insya Allah ke depan insya Allah dengan mahasiswanya kita akan kerahkan untuk ikut gitu ya, sehingga mudah-mudahan nanti lebih ramai lagi. Tapi kalau menurut saya bukan masalah ramai karena ini adalah tadarus, jadi kita sama-sama untuk kita belajar terkait dengan metode penelitian. Masih ada dua pertemuan lagi saya rancangkan. Di pertemuan kedua fokus kepada riset metodologi ya, ini nanti baik itu kuantitatif, kualitatif ataupun mix method gitu ya. Dan di pertemuan terakhir nanti kita akan bahas tentang publikasi. Tentu saja saya di sini mungkin sebagai host kali ya Prof. Ismail ya. Saya sebagai host, sehingga kemudian nanti kita akan undang beberapa teman gitu ya yang memang nanti spesifik di publikasi. Kalau Pak Dr. Lukman masih siap, kita akan lanjut terus gitu. Karena menurut saya tadi ternyata kalau saya nyebutnya kemarin dengan learning by teaching, saya baca kemarin literatur itu understanding by teaching gitu ya. Jadi saya juga bisa paham tentang sedikit lah ya, tentang paradigma, tentang positivisme, tentang post-positivisme, postmodernisme dan lain sebagainya. Ini ya bagiannya memang di social science tentu saja gitu ya, sehingga cocok nih untuk di untuk yang di konsorsium ini ya, di konsorsium di lembaga kita ini. Baik, menghemat waktu mungkin saya mohon izin, atau kita sebelumnya akan dengarkan dulu dari Prof. Ismail mungkin terkait dengan info-info terbaru terkait dengan ICIHE, kemudian juga SEAM dan lain sebagainya. Silakan Prof. Ismail. Ya, terima kasih Ustadz Dr. Abdurrahman Misno. Walaupun demikian, ya tadarus kita malam hari ini adalah mengulangi apa yang menjadi sebenarnya sudah diskusi sering kita lakukan. Namun demikian adalah dalam kaitan mengulangi. Ya, namanya juga tadarus, mengulangi kembali, menyegarkan kembali apa yang menjadi bahagian dari kegiatan-kegiatan kita. Yang kedua adalah insya Allah Student Mobility akan terlaksana 21 sampai 30 September 2023, dan di antara
kegiatan yang sudah terkonfirmasi adalah ICHE, International Conference on Islam and Higher Education. Jadi mudah-mudahan insya Allah saya besok sudah boleh bergerak ke Bogor, sehingga hari Ahad kita boleh menyiapkan naskah-naskah MOU dan sebagainya, sehingga hari Senin kita boleh tanda tangani secara formal dan sebagainya, sehingga kemudian apa yang menjadi kolaborasi kita selama ini itu dimateraikan ataupun didokumentasikan. Yang kedua adalah apa yang menjadi kegiatan-kegiatan kita selama ini, mudah-mudahan insya Allah boleh diteruskan dalam bentuk riset-riset dan diskusi secara formal, tentu melibatkan mahasiswa dan sebagainya. Dan alhamdulillah wa syukrillah selama pandemi ini justru saya dengan Dr. Abdurrahman banyak melakukan kolaborasi, dan boleh jadi nanti Senin ini Ustadz kita boleh silaturahim ke Tazkiyah ya Itu ya, di Bogor juga kan? Juga ada, di ya. IUK juga ada. Ya, Tazkiyah, lalu juga. kemudian apalagi Universitas Ibnu Khaldun, ya, lalu kemudian Juanda, kalau tidak salah itu semua yang di baru sekarang Bogor. Muhammadiyah Bogor Raya, Umbara. Muhammadiyah Bogor Raya, lalu kemudian boleh juga kita ke apalagi namanya Pakuan, ya nanti Sahibul Bait lah yang atur. Insya Allah saya usahakan besok bergerak ke Bogor sehingga hari Ahad kita boleh siapkan dan sebagainya, hari Senin kita berjalan dengan lancar. Itu beberapa hal yang menjadi catatan-catatan untuk kita follow up kalau tadarus ini insya Allah sudah berjalan dengan sangat bagus, dan bahkan kemudian kolaborasi kita sudah sangat mudah sekali, saling TikTok begitu, saling oper bola dan seterusnya sehingga bisa lakukan. Terima kasih kepada bapak-bapak sekalian, baik yang bergabung melalui Zoom maupun yang bergabung melalui live di YouTube. Ya, terima kasih, dan saya kembalikan ke Ustadz Abdurrahman Misno. Baik, terima kasih Prof. Ismail atas waktunya. Ini juga ada Pak Dodi dari Tangerang nih. Kalau dekat ke Bogor nanti kita bisa ke Tangerang sebenarnya ini ya. Nanti kita akan atur waktunya karena Bogor ini walaupun namanya Bogor tapi dari ujung ke ujung itu luar biasa. Nanti kita bisa sama-sama dengan Pak Dodi juga tadarus nih insya Allah nih. Baik, terima kasih. Saya akan mulai izin share screen ya. Saya coba share screen pakai ini. Biasanya saya coba pakai yang advance, tapi kadang sering ada sedikit bermasalah. Tapi saya lebih senang sebenarnya memang pakai ini, pakai yang advance ini. Jadi agak lebih menarik lah ya, agak lebih istilahnya itu dinamik ya. Oke, seperti ini tampilannya. Agak tunggu sedikit. Ya. Oke, dia agak lebih di bawahnya kelihatan lah ya gitu ya. Jadi agak sedikit menarik. Baik, saya akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Ibnu Abbas udkhulu fi syara'id din Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la tad'au minha syai'an wa hasbukum bil imani bit taurati wa ma fiha. Wa qala aidan Allahu azza wa jalla fi kalamihi wa innahu la haqqul yaqin. Wa qala kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah, ra'sul amril Islam wa amuduhu as-shalah wa dzurwatus sanamihi al-jihad fi sabilillah. Wa fi riwayatin rawahul Bukhari la taqumu sa'atu hatta ta'khuda ummati bi ahdil quruni qablaha sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in faqila ya Rasulullah
kafarisa warrum faqala wa minan nasu illa dzalik. Amma ba'd fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Ismail Suadiweke dan juga Ustaz Lukman Hidayat dan Pak Dodi yang sudah setia, juga ada Abu Rizal ya. Kita akan diskusi bersama di program Tadarus, Riset dan Publikasi ya. Ini adalah di batch yang kedua, di seri yang kedua. Saya ingin diskusikan ya, karena sifatnya adalah Tadarus, yaitu saya ingin berdiskusi terkait dengan rancang bangun dari metode penelitian berbasis paradigma Islam atau tauhid. Ya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Baqarah 208 yang memerintahkan kepada kita itu untuk masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan, baik dari sisi akidah, ibadah dan juga muamalah. Ya, kemudian juga di surah Al-Haqqah ayat ke-51, kemudian juga At-Takasur 3 sampai 7 ini berbicara tentang proses bagaimana sebuah ilmu yang diawali dengan ilmu yakin, kemudian juga ainul yakin, sampai di ujungnya adalah hakul yakin. Ini adalah beberapa teori terkait dengan sebuah penelitian ya, ujung dari penelitiannya yaitu sebuah penemuan ya yang diawali dengan ilmu, keyakinan yang didasarkan kepada ilmu, kemudian keyakinan yang didasarkan kepada panca indera, dan keyakinan yang diajarkan atau didasarkan kepada betul-betul sebuah kebenaran ya. Kemudian juga kita diingatkan dengan sabda Nabi SAW terkait dengan Rasul Amri al-Islam ya, bahwa inti pokok dari perkara ya semua permasalahan itu adalah kepada Islam. Wa amuduhu as-shalah wa dzurwatus samanihi al-jihad fi sabilillah. Nah, ini riwayat ini menunjukkan terkait dengan bagaimana sebenarnya ya yang namanya Islam itu ya Rasul Amr gitu ya, semua dikembalikan kepada Islam. Walaupun kalau kita bicara kemarin ya positivisme dengan post-positivisme itu tidak memberikan ruang untuk metafisika ataupun spiritualitas seperti ini ya. Nah, ini kita sudah lepas dari itu dan sekarang kita akan diskusi tentang kenapa ya harus menggunakan istilah paradigma ya, paradigma Islam. Menurut saya menarik sekali gitu ya. Oke, kita awali dengan sebuah kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana fase dari sebuah ilmu pengetahuan yang diawali dari teologis ataupun mysticism ya, kemudian metafisik ya, kemudian positivism, kemudian ke post-positivism, di sana muncul postmodernisme, dan kita coba mendiskusikan tentang Islamic paradigm atau tauhidic paradigm. Limada why we use Islamic paradigm, ini di abad ke-19 awal Nietzsche itu menyebutkan bahwa budaya barat itu telah berada di pinggir jurang kehancuran. Ya, ini karena Western dalam hal ini terlalu mendewakan rasio. Kemudian juga Richard Capra juga menyebutkan bahwa budaya barat telah hancur karena terlalu mendewakan rasio. Saya ambil dari kitab Prof. Ahmad Tafsir ya terkait dengan pemikiran-pemikiran beliau. Nah, kemudian di abad yang ke-20 ini muncul dekonstruksi rasionalisme di mana munculnya postmodernisme dan juga contemporary philosophy, yang ini kemudian saya gandengkan juga dengan kembali kepada teori syahadah ya, menyebutkan tentang tuntutan sebagai seorang muslim wajib untuk melaksanakan seluruh syariat Islam. Tentu saja kadang through selection modification. Nah, ketika bicara tentang tadi tema kita awalnya adalah bicara tentang rancang bangun ya dari metode penelitian berbasisnya adalah paradigma Islam ya, maka saya mengawali dengan tentu saja yang paling simple, yang paling sederhana, yaitu terkait dengan apa itu metode, apa itu penelitian, kemudian juga apa itu paradigma, plus yang paling penting adalah
bagaimana sebenarnya paradigma Islam terkait dengan penelitian itu sendiri ya. Kenapa? Kalau menurut saya ini menjadi hal yang penting untuk kita diskusikan, walaupun tadi ya sudah banyak sih, terutama di tokoh-tokoh di UIN, di IAIN, di STAIN itu selalu membahas tentang bagaimana interkoneksi dan juga kebersamaan antara wahyu dengan ilmu pengetahuan. Ya, ketika bicara tentang metode penelitian, saya yakin Ibu Bapak sekalian, pemirsa sekalian sudah paham apa itu metode penelitian, ya, kemudian juga paradigma, yaitu kerangka berpikir kita ini juga perlu kita pahami karena kita akan bicara tentang paradigma dalam metode penelitian. Jadi kalau apabila kita sudah paham tentang apa itu metode penelitian, kemudian juga bagaimana paradigma, berbagai komponen yang ada di dalam paradigma itu sendiri, termasuk juga paradigma penelitian yang secara spesifik kita bisa sebutkan, oh ternyata ini adalah cara peneliti dalam memahami permasalahan tertentu dengan kriteria untuk menguji guna ditemukannya penyelesaian masalah. Berarti satu kerangka berpikir ya seorang peneliti untuk mengidentifikasi, kemudian juga merumuskan, menggunakan metode yang tepat sampai mencari solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Nah, ketika bicara tentang paradigma, tentu saja basic dari paradigma itu adalah ontologisnya, epistemologis, aksiologis, termasuk kemarin Pak Lukman bicara tentang bahasa ya, retoriknya, kemudian juga ke metodologis. Nah, ini menjadi dasar, ini saya ambil dari Prof. Deri Syahimsa. Kebetulan saya pernah ikuti workshop beliau di UGM dulu ya di etnografi, jadi masih ingat sekali terkait dengan bagaimana metodologi itu atau bagaimana paradigma itu ternyata bukan muncul tiba-tiba ya atau ujuk-ujuk gitu ya, tapi dia dalam proses yang sejak awal seorang peneliti itu dia akan membuat sebuah penelitian itu sudah mulai ya, sudah mulai paradigmanya itu selalu akan dibawa, sehingga ini menurut saya kalau kita sebagai dosen itu yang perlu kita pahamkan kepada mahasiswa gitu ya terkait dengan penelitian Anda ini paradigma apa yang digunakan gitu ya, sehingga mereka tidak lagi hanya istilahnya aksiologinya saja, tetapi betul-betul juga memahami bagaimana sebenarnya basic pemahaman dari metode penelitian yang mereka gunakan. Nah, ketika bicara tentang paradigma, tentu saja kita perlu juga melihat pada bagaimana sebenarnya unsur-unsurnya tadi yang disebutkan oleh Prof. Syahimsa terkait dengan values-nya, kemudian modelnya, ya, kemudian juga bagaimana menentukan masalahnya, ya, kemudian juga konsep atau keyword-nya. Tentu saja yang paling penting adalah method of research-nya dan method of analysis-nya sampai kepada teori yang digunakan dan representasi ataupun representation. Ya, ini menurut saya ini juga perlu terus kita ulang-ulang. Ya, ini namanya juga tadarus. Jadi kita ulang lagi bagaimana basic assumption, kemudian juga values, kemudian juga analogi itu ternyata ya memang mesti ada bagi para peneliti. Nah, kemudian ketika bicara tentang metode penelitian, kemudian paradigma, kita bicara tentang paradigma Islam. Saya meyakini atau saya memahami bahwa paradigma Islam itu adalah terkait dengan sistem keyakinan ataupun cara pandang ataupun world view untuk memahami realita yang ada dan dihukumi tentu saja dari perspektif sudut pandang Islam gitu ya. Nah, kemudian kalau metodenya sendiri itu bisa dipahami sebagai suatu usaha pencarian kebenaran ya dengan sebuah fenomena gitu ya, untuk melihat bagaimana sebenarnya penelitian, kemudian juga jenis data dan berbagai hal terkait dengan metode penelitian itu sendiri. Oke, sepertinya tadi karena masih beta jadi modelnya agak cukup lama gitu. Jadi saya menggunakan yang manual sajalah ya. Tadi gambarnya jadi kelihatannya di sini. Oke, kita sudah sampai di paradigma Islam ya. Ini kita melihat bukan untuk membandingkan antara Western dengan Eastern, tapi sebagai sebuah usaha untuk pengembangan dari sebuah ilmu pengetahuan gitu ya, bahwa paradigma Islam itu terkait dengannya world view, kemudian melihat sebuah realitas ya dengan perspektif iman Islam tentu saja. Nah, dari sini kita bisa memahami metode penelitian juga sama, berarti
sepakati bagaimana metode penelitian kan usaha untuk mencari sebuah kebenaran, ya, bisa bersumber dari fenomena, fakta, gejala, ataupun teks wahyu karena Islam ini ya dengan cara ilmiah untuk memecahkan masalah, mengembangkan ilmu pengetahuan yang tentu saja sumbernya adalah dari Al-Quran, hadis, sunnah, dan juga ijtihad. Nah, ini sedikit saya ambil dari Pak sekalian Profesor ya, Prof. Hamid Fahmi Zarkasi terkait dengan Islam dengan Western gitu ya. Jadi kita dalam konteksnya Western itu sebagai sebuah objek penelitian ya, ada Orientalisme ya, ada Oksidentalisme gitu ya. Oke, jadi lihatnya sebenarnya kelihatan sekali ini berbeda dari sisi asasnya gitu ya, bahwa asasnya itu ya kalau world view-nya itu adalah spekulasi filosofi atau rasional gitu ya. Sementara kalau dalam Islam itu ada wahyu, ada hadis yang menggunakan akal juga, tapi ada pengalaman dan plus nanti intuisi. Nah, approach-nya, pendekatannya itu adalah tauhid. Sementara kalau di Barat karena pengalaman yang cukup panjang, kemudian muncullah istilahnya adalah dikotomi. Ya, bagaimana masalah agama ya dipisahkan dengan masalah ilmu, masalah keduniaan, masalah politik dan lain sebagainya. Ya, dalam Islam juga tidak menghilangkan rasionalisme, tapi di sana ada metafisis yang kemudian ditolak oleh positivisme ataupun post-positivisme, sehingga kemudian kekhasannya adalah justru di metafisis dan sampai kepada bahkan supra-rasional atau disebut dengan ultra-rasional gitu ya. Nah, kemudian realitas dari sebuah kebenaran sendiri ini lebih kepada tadi yang saya sebut dengan istilah hakul yakin, yang dia memang ada dimensi metafisik dan juga fisik serta rasional. Sementara kalau di utamanya post-positivisme itu lebih kepada dimensi sosial, kultural, kemudian empiris, fenomenologi, tentu saja dengan juga tetap menggunakan rasional. Nah, berdasarkan objeknya kita juga akan lihat bahwa dalam Islam itu dia a'lamul muluk ataupun asyhadah itu juga menjadi bagian dari objek ya, sesuatu yang invisible, yang tidak nampak gitu ya, karena kaitan tadi dengan metafisis, yaitu sesuatu yang goib ataupun yang visible, yang terlihat. Sementara kalau di Barat, di Western itu tentu saja adalah realitas empiris ya, dan tentu saja non metafisis ya. Nah, ini yang membedakan, sehingga kemudian apakah kita akan tetap berdiri di sini atau juga menggunakan, karena faktanya Barat dengan segala world view-nya, dengan segala paradigmanya telah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang gitu ya, berkembang. Bahkan kebalikannya, ketika kita sebut Islam itu dengan penuh kesempurnaannya, justru malah limada ta'akhkharul muslimun wa taqaddamu ghairuhum ya, seperti perkataan dari Syakib Arslan gitu ya. Nah, oke. Ketika bicara tentang metode penelitian Islam, kita akan menemukan ya 4 teori ini gitu ya, 4 teori ini yang sudah disebutkan cukup lama terkait dengan metode bayani, yaitu bagaimana penelitian untuk menggali ilmu dan juga kebenaran tentu saja dari teks Al-Quran gitu ya, kemudian juga burhani dengan menggunakan rasiologis dan juga sistematis, kemudian juga adanya tajribi atau eksperimen ya, dengan juga tetap menggunakan logik gitu ya, serta ada irfani ya dalam bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang ini sangat-sangat metafisik sekali gitu ya di bagian yang keempat ini. Nah, sayangnya memang mungkin sependek pengetahuan saya itu belum begitu banyak pengembangan dari misalnya tajribi itu ya, sehingga kemudian nanti ya ada step di mana kemudian ya untuk misalnya kuantitatifnya ya nggak apa-apa kita ambil dari teori-teori yang berkembang di Western misalnya gitu ya. Kemudian juga burhaninya pun juga pasti akan bersentuhan karena dia bicara tentang rasional, tetapi tetap saja ada kekhasan. Nah, kebanyakan dari ilmuwan Muslim ya terjebaknya di bayani ini, di mana penggalian terhadap teks gitu ya dengan pola deduktif, sehingga kemudian ya tapi ya berkembang sesuai dengan memang kebutuhan ataupun keperluan dari masyarakat Muslim itu sendiri. Nah, dari sini, dari metode penelitian berbasis Islam ini, yang kemudian tugas kita nih sebagai Muslim scholar itu untuk bisa mengembangkan bagaimana sebenarnya penggalian terhadap teks wahyu itu. Ini juga bukan
berarti kemudian secara parsial ya, tetapi dengan konteksnya misalnya Prof. Amin Abdullah itu dengan interkoneksinya itu ya ketika menggali teks wahyu bukan berarti menghilangkan rasio ya, kemudian juga bukan berarti tidak menggunakan eksperimen atau juga tidak melihat kepada kultur yang ada di masyarakat, tidak seperti itu. Tentu saja dia bahkan saling terkait. Oke. Nah, ini juga menarik ketika kita berbicara tentang adab ataupun cara ya dalam istilahnya itu penelitian. Ya ini penting sekali. Saya ambil beberapa referensi ini yang membedakan menurut saya ya adab yang menjadi karakter dari penelitian Islami ya, bahwa di sana tentu saja ada unsur kemaslahatan yang menjadi intisari dari penelitian atau dari Islam itu sendiri ya. Kemudian juga banyak nih ya masalah-masalah yang mungkin dianggap tidak perlu gitu ya. Kenapa? Karena memang mengakibatkan bahaya bagi para pelakunya, dan ini sebenarnya perlu kita detailkan ya. Demikian juga ketika bicara tentang pemahaman ya, bahwa ketika kita meneliti, kalau orang lain menyebutnya sampai ke makna emik di post-positivisme, maka ini melihat bagaimana sebenarnya pemahaman itu bukan, dia tidak jadi paradigma yang dia miliki, misalnya paradigma satu madhab tertentu gitu, itu mesti dia bisa buka di open mindednya itu supaya betul-betul bisa memahami lebih luas lagi ya. Nah ini tentu saja tidak sampai mengaburkan warna the colors of Islam. Oke, nah kalau dalam kajian Maqasidus Syariah gitu ya, dan juga dalam beberapa bukunya Imam Al-Juwaini Al-Haramain, kemudian juga Asy-Syatibi dengan gurunya gitu ya. Ini sangat jelas sekali nih menunjukkan bagaimana tujuan syariah Islam itu sendiri. Oke, kita jawab ya, ada saya ini kan dulu. Oke, ini masih ini ya. Terima kasih untuk ini, ada Bu Nia juga. Saya lanjut lagi. Jadi saya harus ini. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sayang soalnya kalau nggak direkam ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita sudah sampai kepada tadi tujuan dari syariah Islam yang menjadi juga dasar bagi sebuah riset atau bagi sebuah penelitian. Nah, oke. Dari sini ya, ketika saya bicara tentang metode penelitian dalam Islam yang dikenal tadi, ada bayani, ada burhani, ada tajribi, ada irfani, ternyata juga banyak tokoh yang kemudian mencoba mendetailkan. Misalnya ini ya, Aminullah, beliau menyebutkan bahwa ketika berbicara tentang cara pandang terhadap realitas secara holistik ya, ini dipahami sebagai tidak adanya dikotomi gitu ya. Jadi dia tidak parsial, sehingga nanti dalam pendekatannya bisa menggunakan deduktif dan juga induktif. Kemudian objeknya itu juga bisa fisik dan juga metafisik. Kemudian toolnya menggunakan indera, akal dan juga hati ya, serta ada unsur deterministiknya dan juga free will-nya. Jadi kebebasan untuk melakukan berbagai riset itu sendiri. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa pahami menarik nih, ketika memang perspektifnya Islam itu dia perbedaan utamanya itu memang ada di metafisik ya, deduktif-induktif itu sudah terbiasa, kemudian ada indera, akal dan juga hati. Ya ini juga menjadi kekhasan dari pola-pola pemikiran di Eastern ya, di Timur ya, di mana hati itu memiliki posisi yang cukup signifikan. Oke. Nah, ini saya ambil juga dari beberapa referensi juga terkait dengan paradigma religionis ya, versusnya tentu saja sekuler, di mana ketika bicara tentang sebuah penelitian selalunya diawali tadi dengan paradigma. Salah satu dari paradigma itu bisa disebut dengan values ke Prof. Ahimsa tadi itu, dan kita bisa nyebutnya juga dengan istilah hakikat diri. Jadi kalau dalam konteks misalnya sekuler, dia akan melihat bahwa hakikat diri ya dia adalah makhluk gitu ya, sementara makhluk dia manusia gitu ya, mungkin sebagai homo sapiens, homo economicus dan sebagainya. Tapi kalau dalam konteksnya religionis gitu ya, religionis itu dia bahwa hakikat diri itu adalah hamba ya, hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sudah berbeda. Nah, karena seorang religionis ini dia melihat ya paradigmanya adalah paradigma religionis itu, maka kemudian perspektif ya, world view-nya dia akan berbeda. Kenapa? Karena
karena dia adalah meyakini dia adalah seorang hamba, maka kemudian cara pandangnya pun berbeda, melihat sebuah fenomena, melihat sebuah realita, melihat sebuah teks dan lain sebagainya. Dan ini bisa terwakili dari worldview dia terhadap sebuah ontologinya, dari sisi ontologinya, epistemologinya, kemudian juga metodologinya sampai kepada aksiologinya. Nah, di sini kemudian muncullah ilmu yang bermanfaat, al ilmu yuntafa'u bih, yang kita sudah bahas kemarin di pertemuan yang di awal ya. Jadi bagaimana redefinisi dari iman, ya, ilmu yang bermanfaat itu menjadi hal yang memang yaitu menjadi tujuan utama gitu ya, bermanfaat dalam arti pengembangan secara teoritis ataupun juga secara praktis. Nah, ini perbedaannya di sini. Nah, berarti ini ada Pak Dodi juga nih, kemarin sempat diskusi tentang paradigma Islam ya, ketika kita melihat Quranic worldview gitu ya. Jadi ini mungkin lebih spesifik bagaimana melihat dunia ya dengan segala isinya itu dengan perspektif Al-Qur'an, yaitu Quranic worldview ya. Ini teorinya saya ambil juga di beberapa referensi itu ya, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, ada kata-kata Iqra ya, dengan menyebut nama Robmu yang menciptakan. Di situ ada baca. Berarti kata-kata baca itu kan dalam beberapa riwayat itu menyebutkan sebenarnya ittabi ya, ikuti ya. Jadi bukan hanya membaca teks tapi juga membaca alam semesta dan mengikuti apa yang dibacakan seperti imla gitulah ya. Jadi seseorang membaca kemudian kita mengikuti. Jadi pada masa itu Nabi SAW itu Jibril alaihissalam mengucapkan gitu ya, kemudian Nabi SAW itu mengikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Nah, ini di kata-kata Iqra-nya yang saya kasih warna merah. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Di situ ada kita Al-Quran tidak ada keraguan padanya ya, kata-kata fihi ya, ini fihi itu berarti kan dia di dalam Al-Quran, berarti topiknya adalah tekstual ya. Ketika awalnya di Al-Alaq ini dia berbicara tentang nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga nanti bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq khalaqal insana min alaq gitu ya, dengan alam semestanya. Kalau di Al-Baqarah dia ke teks langsung ataupun kepada objeknya itu adalah kajian wahyu. Nah, tentu saja nanti wahyu di situ juga akan dibuktikan ya dengan berbagai penemuan yang ada. Nah, sehingga kemudian konsep kebenaran ilmu dalam paradigma religionis ini terkait dengan tadi kata-kata Iqra ya, kemudian ayat qauliyahnya, sedikit, yaitu bismi rabbika. Ya, Robbika sendiri adalah sebagai puncak kebenaran ya, puncak pemilik, pengatur, penguasa dari ilmu pengetahuan. Alladzi khalaq ini adalah ayat kauniyahnya. Jadi, nah, antara ayat-ayat kauliyah dengan ayat-ayat kauniyah ini dia pasti mestinya itu coherence ya, dia saling berhubungan, memiliki korelasi gitu, bahkan sampai 100% gitu ya. Nah, di sini ini ya, sebagai manusia hamba di sini justru peneliti itu dia harus bisa mengoptimalkan panca inderanya tentu saja gitu ya, kemudian juga akalnya dan juga hatinya. Ini konsep kebenaran ini. Nah, kemudian kalau langkahnya ya, ini menggunakan paradigma religionis itu, jadi peneliti tadi dengan kemampuannya, dengan panca inderanya, berarti ketika dia menggunakan eksperimen ataupun tajribi ya, dengan akalnya misalnya, dengan burhaninya ataupun juga bayani juga menggunakan rasio juga, dan juga dengan hatinya ini biasa lebih ke irfani, kemudian memiliki apa, ini ya yang bedanya ini sangat-sangat religius ya, ketika sebuah riset tentu saja diawali dengan innamal a'malu bin niat ya, niat, zikir, doa, tafakur, kemudian tawakal, baru sampai kepada perumusan, perolehan, teknik analisis, cara menganalisis datanya sampai pada penarikan kesimpulan. Nah, di situ ditemukan tuh antara ayat-ayat
kauniyah kalau dia empirik berarti ya, dengan ayat-ayat kauliyah yang normatif yang kemudian di situ ada nilai transendentalnya yaitu kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau kita bicara tentang rancang bangun dari penelitian ataupun paradigma Islam, berarti kita mulai dari ya tauhid sebagai intisari dari kajian atau intisari dari ajaran Islam. Kemudian di sana ada ilmu kauliyah ya. Ini beberapa scholar itu, Islamic scholar itu, Muslim scholar itu menyebutkan dengan ilmu kauliyah dan ilmu kauniyah. Nah, rancang bangunnya ini masih sangat sederhana sekali. Ini akan kita terus kembangkan. Pertama adalah tauhid sebagai basic, sebagai fundament, sebagai dasar dari sebuah ilmu pengetahuan. Kemudian di sana ada teks wahyu dan juga sunnah ya, dan hadis tentu saja. Teks wahyu sebenarnya lebih tepatnya itu. Kemudian di sana ada teori dari para ilmuwan muslim ya. Sebenarnya di sini juga yang non muslim kita masukkan ke dalam realitas alamiah dan juga realitas ilmiah yang tujuan utamanya, payung besarnya itu adalah maslahah dunia dan akhirat. Nah, secara praktis kita bisa gunakan Islamisasi. Ini polanya itu adalah inserting ya, memasukkan. Jadi kalau di latar belakang ya ada kutipan. Ini ada beberapa orang yang beberapa kamus biasanya itu tidak suka nih, apalagi kadang Al-Qur'annya biar nggak terlalu besar gitu, biasanya juga diterjemahan dan diletakkan di footnote misalnya gitu ya. Tapi sebagai sebuah langkah ya di situ harus ada mengutip Al-Qur'an, hadis yang relevan ataupun juga pendapat para ulama ini di latar belakang, di bab pendahuluan. Kemudian di landasan teori ini juga sudah selayaknya menggunakan konsep Islam ya, Islamic values, kemudian juga amanah, ada unsur kemaslahatan, kejujuran, keseimbangan, keadilan dan yang lainnya. Ini terkait dengan kutipan-kutipan, terutama salah satu dari perkataan Imam Al-Qurtubi, beliau pernah mengatakan bahwa mimbarokatil ilmi itu fatul qaul ila qailiha. Salah satu dari keberkahan ilmu itu adalah menyandarkan, menisbatkan sebuah ide, gagasan kepada yang orang pertama kalinya. Nah, ini sering sekali nih dalam ya sebenarnya masuk ke etika penelitian juga gitu, etika penulisan, etika penelitian, cuman ya mungkin kadang masih tersilap gitu ya. Nah, dalam menganalisis data juga ini juga tidak hanya menggunakan panca indera, tidak hanya menggunakan software saja, rasio, logik ataupun akal, tapi juga menggunakan iman tentu saja. Nah, ini yang kita butuhkan rancang bangunnya itu lebih detail lagi. Nah, pada kesimpulan juga jangan lupa, jadi hasil dari analisis yang bersumber dari bukti-bukti empiris itu dia dikonfirmasi ke dalam sumber Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sehingga kemudian dalam rancang bangun metode penelitian berbasis paradigma Islam ini kita akan bisa mengembangkan secara kontinu, secara berkesinambungan terus-menerus untuk mencari sebuah konsep yang lebih detail, konsep yang lebih mungkin mendekati kesempurnaan gitu ya, yang lebih real lagi sesuai dengan fakta yang ada dan sesuai dengan perkembangan dari ilmu pengetahuan yang ada. Ini kan baru 3 tiang, ini bisa nanti akan ada 5 tiang yang menjadi penopang bagi kemaslahatan di dunia dan juga di akhirat. Demikian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke Pak ini. Udah jam 10 ya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ke Pak Lukman ini kan tadarus, jadi nanti kan kita rekam juga. Oke, Pak Lukman sudah siap? Oke, Pak Lukman sudah jadi co-host. Silakan bisa. Sudah jam 10 ini Ustaz. Gimana? Iya. Nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Nanti kan kita rekam ini biar untuk ide awal aja, tenang aja. Silakan. Kita batasi sampai ya 10-15 menit nggak apa-apa. Silakan, Pak Lukman. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Ustaz,
malam ini penuh dengan drama ya. Jadi, Percobaan. tadi mulainya sudah telat, ya. Mulainya sudah telat. Kemudian saya juga banyak sekali gangguan ini di sini. Ya, siap. Ya, Saya jam 10 sudah ini. Terlebih dulu saya menyapa Pak Dodi, katanya dari UIN Raden Intan ya Pak ya? Enggak, bukan, dari Tangerang ini. Oh, dari Tangerang. Dari Tangerang. Ya, saya dulu S1 saya di UIN Jogja. Oh, saya kira yang Ustadz maksud tadi gitu. Iya, baik. Baterai kayaknya agak lambat kayaknya itu. Jadi setelah saya menyimak materi dari Dr. Misno, jadi saya melihat memang sangat deskriptif, aplikatif gitu ya. Jadi kalau materi saya ini masih normatif gitu. Jadi harusnya tadi saya dulu baru Dr. Misno gitu kan. Nggak apa-apa. Makanya ini mungkin ini aja karena apa ini kan gitu kan. 10 menit nggak apa-apa, insyaallah, silakan. Saya coba share screen. Saya minum dulu, bismillah. Sedikit saja. Ya, jadi kita mencoba membangun metode penelitian berbasis paradigma Islam ya. Jadi paradigma itu apa tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Misno. Nah, unsur-unsur paradigma ada 9 dari asumsi dasar atau basic assumption, nilai-nilai, values, kemudian model, analogi, kemudian masalah yang diteliti, ya. Nah, ini kita uraikan nanti di slide berikutnya. Yang sering mungkin peneliti-peneliti itu agak terjebak ya. Jadi di dalam metodologi, jadi terkadang dianggap sama antara metode pengumpulan data dengan metode analisis data, itu kadang dianggapnya sama. Kemudian yang perlu kita garis bawahi juga bahwa tidak semua fakta itu bisa menjadi data. Jadi fakta-fakta yang menjadi data di dalam sebuah riset adalah fakta yang tentu saja fakta yang relevan dengan sesuatu yang sedang kita teliti. Nah, fakta-fakta itu dapat direpresentasikan dalam bentuk pernyataan, gambar, foto, dan video. Nah, memang saya masih belum move on Ustadz dari pembahasan di pertemuan pertama kemarin tentang ya, saya sempat dapat tugas untuk mengkritisi positivisme ya. Jadi positivisme itu kan segalanya dianggap harus empiris gitu kan. Sesuatu yang sifatnya supranatural atau tidak bisa dilihat ya, atau dianggap tidak logis gitu, tidak mereka terima. Padahal sesungguhnya kalau segala sesuatu harus empiris itu merupakan pemiskinan dari pengetahuan itu sendiri ya. Jadi, dan dalam Islam bahwa sains dan Islam itu saya setuju tadi bukan merupakan pengetahuan yang terpisah. Jadi di dalam Islam tidak mengenal dikotomi ilmu pengetahuan ya. Jadi ya tetap kita harus yakin bahwa di dalam Islam itu pengetahuan itu sempurna. Tapi tadi masalahnya kan antara Islam dengan umat Islam kan beda gitu. Kalau Islam sempurna, umat Islamnya belum tentu kan begitu. Iya, betul. Maka tadi ada sentilan dari Dr. Misno ya. Ya, kalau Islam itu sempurna, kenapa kok umatnya di dalam umatnya ya pengetahuan itu tidak berkembang ya, nggak bangkit-bangkit. Ya. Sekarang seolah-olah semua pengetahuan itu berkembang di dunia barat. Ini tadi yang 9 tadi ya. Saya rasa nanti saya share aja Ustadz ya. Oke, nggak apa-apa. Terus lanjut. Ya. Nah, bagaimana perspektif Islam dalam menilai kenyataan ya? Kenyataan dalam
perspektif Islam itu ya tidak harus empiris tadi. Misalnya yang natural, empiris itu juga dipercayai. Nah, yang supranatural, yang tidak empiris juga dipercayai. Nah, ini berbeda dengan kemarin yang kita bahas antara penganut madhab positivisme dengan positivisme, kan dia semuanya harus empiris. Maka saya katakan sekali lagi, kalau semuanya harus empiris itu merupakan pengerdilan di dalam ilmu pengetahuan ya. Nah, kelebihan Islam adalah bahwa sains dunia barat itu tidak pernah membicarakan tentang supranatural. Sesuatu segalanya harus empiris, sesuatu yang tidak empiris dianggap tidak logis, tidak bisa diterima, tetapi di dalam Islam semuanya dibahas ya. Baik natural dan supranatural. Nah, tetapi kita ketika membicarakan supranatural bukan berarti kita ini mau main klinik gitu, bukan. Iya, bukan. Artinya sesuatu yang mungkin mereka anggap tidak logis itu di dalam Islam itu ada, dipercayai dan bisa dibuktikan. Nah, ya. Maka yang kita inginkan ya, asumsi kita, nah ini harapan kita akan ada titik temu antara pengetahuan natural dan supranatural, kan itu harapan kita. Karena tadi Islam mempercayai yang supranatural ya, sedangkan sains sementara ini belum, kan begitu. Ini saya kutip pendapatnya Kunto Wijoyo ya. Ya. Pengembangan paradigma Islam itu merupakan langkah pertama dan strategis ke arah pembangunan Islam sebagai sistem gerakan sosial budaya ke arah sistem Islam yang kafah, modern dan berkeadaban. Dengan demikian Islam akan lebih kredibel bagi pemeluknya dan bagi non Muslim, bukan bagi pemeluknya. Kemudian, nah, menurut Mas Kunto, Kunto Wijoyo, kita perlu memahami Al-Quran itu sebagai paradigma. Jadi Al-Quran itu sebagai paradigma, bukan hanya sekedar wahyu yang kita baca, yang kadang kita sendiri belum tentu ini ya. Artinya aja belum tentu tahu kan, kaum muslimin pada belakangan ini kan tidak semuanya paham. Bagaimana kita bisa menerapkan sebagai paradigma, sedangkan kita sendiri tidak memahami dan tidak mentadaburinya. Nah, maka dimulai dari situ jika ingin membangun penelitian berbasis tauhid, berbasis Islam gitu. Oke. Ya. Nah, di dalam epistemologi Islam, wahyu juga menjadi sumber pengetahuan yang penting, bahkan dia menjadi sumber pengetahuan yang pertama. Nah, kemudian wahyu itu menempati posisi sebagai salah satu pembentuk konstruksi mengenai realitas. Ya. Sebab wahyu diakui sebagai ayat-ayat Tuhan yang mutlak kebenarannya harus kita terima. Jadi ketika kita tidak bisa, belum menemukan, ya bukan berarti wahyu itu salah gitu kan. Nah, terkadang-kadang kan kita otak kita yang nggak nyampe gitu kan. Makanya kita memang harus menerima dulu itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, memang ini terbalik. Yang sulit diterima oleh orang Barat kan seolah-olah ini adalah sebuah doktrin ya. Kalau wahyu kita yakini pasti benar, tapi mereka memerlukan dulu bagaimana hal itu harus bisa dibuktikan secara ilmiah sehingga bisa dipercaya. Nah, karena filosofi ilmu mereka itu ada 8 ya. Historisme, positivisme, hermeneutika, fenomenologi, materialisme, strukturalisme, postmodernisme, modernisme, feminisme. Sedangkan wahyu tidak mendapat tempat. Padahal di Barat kan bukan berarti tidak ada agama. Mereka sendiri mempunyai agama sebetulnya. Misalnya Kristen itu juga kan berkembang di sana, dan kita lihat di Spanyol, Islam juga dulu kan sempat berjaya juga di sana, tetapi pada belakangan ini seolah-olah mereka tidak mengenal sama sekali apa itu wahyu begitu. Jadi mereka hanya
berpegang teguh kepada logika, sesuatu yang logis, empiris, dan realistis. Nah, wahyu mereka anggap tidak ada dan tidak mempunyai tempat sama sekali. Maka disinilah ya peran kita ilmuwan-ilmuwan Islam itu bagaimana supaya kita bisa membangun paradigma riset yang berbasis tauhid agar semua itu logis dan bisa diterima oleh non-Islam. Itu aja Ustadz. Jadi saya lebih pada tataran normatif, belum bisa deskriptif aplikatif seperti antum. Jadi, enggak lah, kayak cukup bagus ya karena kita tadarus kan kita bareng-bareng gitu ya. Tadi ada satu hal terkait dengan ini, yaitu sebenarnya yang empirisme itu adalah memang untuk positivisme gitu ya. Sementara post positivisme apalagi strukturalisme, fenomenologi ya, perkembangan dari post fenomenologi itu bukan tidak percaya kepada sesuatu yang goib, tetapi menjadikan sesuatu yang goib itu sebagai bagian dari unsur yang kemudian mempengaruhi dari budaya di masyarakat. Ya, kemarin saya sebut dengan istilah tauhidik fenomenologi gitu ya. Bagaimana fenomenologi itu berbasis tauhid juga gitu ya. Kenapa? Karena ketika aliran post positivisme mereka itu akan kan kajian utama itu adalah manusia dengan segala kebudayaannya gitu ya, sehingga kemudian mereka tidak bisa lepas gitu ya. Awalnya mungkin mereka meniadakan sesuatu tadi yang goib gitu ya, supernatural itu, tapi kemudian ya kajian-kajian berikutnya mereka akan ya mau tidak mau akan bertemu dengan fenomena itu gitu ya. Fenomena bagaimana Allah Subhanahu wa taala pencipta Tuhan itu dia ada dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat gitu ya, dalam ruang manusianya itu sendiri gitu ya. Nah, termasuk di sini terkait dengan aliran kritisisme gitu ya, sampai ke nihilisme dan lain sebagainya, itu perkembangan sebenarnya dari bukan hanya yang empiris tapi yang non empiris pun ya, itu mereka juga sudah mulai kaji, tetapi seperti kemarin saya katakan hanya menjadi objek ya, hanya menjadi objek. Nah, tugas kita tentu saja sebagai seorang muslim itu adalah memang menjadikan ya bukan hanya itu gitu ya, bahkan bisa membuktikan karena banyak sekali ayat gitu. Oke, di sini ada Pak Dodi, ini mungkin mau komentar, silakan Pak Dodi. Ya, terima kasih Pak Dr. Misno dan Pak Lukman. Ya, kayaknya memang sudah malam ya Pak Misno sudah. Ya, 5 menit lagi. Ya, saya belum salam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati, saya panggilnya Prof. Misno aja. Dan Pak Lukman. Saya beberapa kali sebetulnya ikut beberapa materi yang disampaikan oleh Pak Misno. Kadang-kadang saya pakai nama singkatan, jadi Drias itu adalah singkatan nama saya, Dodi Riyadi HS. Jadi saya tidak menggunakan nama lain, hanya nama saya sendiri. Cuma kalau sekarang pakai Dodinya aja, kalau kemarin pakai Drias. Ya, kalau ngomongin metode penelitian, saya kebetulan Prof. Misno ini semester ini dipaksa untuk mengantar metodologi penelitian. Selama 10 tahun saya ngajar, saya nggak mau mengampu mata kuliah itu karena itu harus diberikan itu secara praktis, tidak secara teoritis. Dan kalau ngomongin praktis berarti dosen yang mengajarkan mata kuliah itu biasa melakukan penelitian baik teoritis maupun praktis. Orang yang biasa melakukan penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, sementara saya itu biasa ada di perpustakaan. Karena itu ketika materi ini disampaikan di sini, ya saya semangat. Walaupun sebetulnya saya juga beberapa kali ketemu sama Prof. Misno ini di workshopnya Profesor Sugiono ya, saya ikut kalau nggak salah udah 7 kali ya, kalau itu kemarin udah 12 kali katanya. Tapi itu tadi kayaknya terlalu rumit buat saya, sehingga saya harus kembali membaca
atau melihat video yang disampaikan oleh Profesor Sugiono. Sugiono, betul. Ya karena ini bulan Ramadan, jadi saya kira alangkah baiknya tadi seperti yang Prof. Misno sampaikan, kembali ke surah Al-Alaq gitu ya, kelima ayat surah Al-Alaq yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalau saya berusaha menyebutnya sebagai memang metodologi Iqra, itu saya tulis opini di koran lokal yang kemudian saya masukkan ke kumpulan ke buku yang merupakan kumpulan tulisan saya. Yang salah satunya itu pernah dimuat di Republika ketika saya ngomongin tentang meredefinisi ulama. Dan itu saya kira berkaitan dengan materi kita pada malam ini, yaitu kalau Iqra memang seperti yang saya sampaikan kemarin itu, kalau kata Quraish Shihab, artinya memang menghimpun, artinya menghimpun ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode apapun, jenis apapun, atau pendekatan apapun. Nah, itu perintah untuk melakukan penelitian. Dan objeknya, kalau menurut saya gitu, ketika Nabi Muhammad memang bertahanus di Gua Hiro, ya bukan hanya teks yang dibawa oleh Jibril yang katanya selembar sutra, tapi juga bisa fenomena sosial, bisa fenomena keagamaan, juga bisa fenomena alam. Minimal ada 4 tersebut. Itu objeknya, caranya atau metodenya tadi ya Iqra. Nah, kemudian ada hal yang penting buat saya nih Prof. Misno, yaitu etikanya, etika akademiknya. Etika akademiknya itu di situ ada bismi rabbik dan warobukal akrom, yaitu saya kira ihsan bahwa kegiatan intelektual kita itu harus punya spirit bahwa Tuhan melihat dan membimbing kegiatan keilmuan kita. Dan itu juga konsekuensinya ya, yang pernah saya tulis ketika saya ngomongin tentang plagiat itu, karena Tuhan melihat kita, maka kita harus menghindari akhlak tercela dalam ilmu pengetahuan ya, terutama plagiarisme itu dan berbagai macam manipulasi ilmu pengetahuan. Jadi menurut saya di situ ada ada etika akademiknya. Nah, selain itu berarti itu menggunakan kata Iqra. Kemarin juga saya menyebut surah Fatir itu ayat 27-28 itu ada beberapa kriteria keulamaan. Di situ ada metode yang harus digunakan ulama, itu adalah alam taro anallaha anzala minas samai ma. Itu saya dulu pernah menafsirkan taro itu sebagai observasi, Prof. Betul. Jadi metodenya itu adalah observasi. Ya, baik as-samarot, al-jibal, ad-dawab, termasuk juga anas ya. Anas itu kalau menurut saya memang semua hal yang berhubungan dengan ilmu sosial dan humaniora, baik antropologi, sosiologi, ekonomi, politik, sejarah, dan sastra. Itu objek yang harus dikaji ulama melalui metode observasi atau taro itu. Nah, kemudian tujuan melakukan penelitian itu memang ya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ya, dengan ilmu pengetahuan itu kita kagum pada Allah, sehingga mungkin ada yang mengatakan ya orang yang ilmuwan itu ya adalah ulama itu adalah orang yang akar ya, profesor yang memahami secara mendalam sesuatu yang diperoleh melalui metode observasi. Jadi kalau tidak punya metode, tidak punya teori, ini sebetulnya bukan ulama kalau kita merujuk kepada surah Fatir ayat 27-28 itu. Tapi itu jelas mungkin sosio-religiusnya atau spiritualnya kalau orang pakar gitu tapi tidak bertakwa, tidak khosyah, maka dia tidak disebut dengan ulama dalam perspektif tadi surah Fatir 27-28. Jadi kalau Nazoro itu kalau menurut buku ini ya Pak Ahmad Baikuno Nazoro itu atau Intazoro itu dia sistematika observasinya. Jadi ada pengumpulan data, ada analis data dan kesimpulan. Jadi kalau taro itu tadi observasi, Nazoro itu sistematikanya, dan itu semua terangkum dalam
tadi IKRO ya, penghimpunan ilmu pengetahuan melalui metode pendekatan jenis penelitian apapun yang tujuannya sebetulnya membuat kita kagum pada Tuhan, dan semua aktivitas keilmuan itu ya kita harus menggunakan etika akademik berdasarkan tadi surah IKRO tadi. Ya saya kira itu ya Pak Wisnu. Oke, luar biasa sekali. Tadi, Terima kasih banyak ya. ya. Tadi banyak sekali ya. Baik, banyak sekali hal yang kita bisa peroleh. Tadi ada ro'aitu, nazartu ya. Itu memang banyak juga kajian terkait dengan ro'a itu biasa melihat dengan mata panca indera. Kalau yanduru, nazar itu lebih kepada mata hati atau analisisnya lebih mendalam. Dan ini mudah-mudahan memang tidak ini ya, artinya betul-betul ada manfaatnya, tidak sia-sia malam ini kita sampai malam ini ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu tonggak step by step kita untuk keilmuan kita itu semakin digali. Betul tadi namanya Allahu min ibadihil ulama, dan understand by teaching ya, dengan menyampaikan. Saya rasa ini memang penting gitu. Maka tadi kalau Pak Dodi itu memang suka nulis gitu ya. Pak Lukman juga udah mulai suka nulis juga nih, rajin ini. Mudah-mudahan ini kita bisa. Nah, yang saya harapkan memang ini bukan terakhir. Nanti insya Allah saya juga akan konsen di dunia riset penelitian, terutama di paradigma ini, sehingga akan terus kita kembangkan karena ini juga bagian dari dakwah kita juga. Tadi ya banyak sekali yang betul-betul memang perlu dieksplor dari berbagai ilmu pengetahuan. Nah, nanti biasanya kalau mau menjadi Indonesia kita akan kaitkan juga dengan istilahnya itu adiluhurnya budaya ya, Indonesia itu juga akan kita temukan. Buku saya terakhir itu tentang filsafat ekonomi syariah itu juga kaitkan dengan maqasid, kemudian juga kaitkan hikmah tasyri' dan juga dengan budaya yang ada di Indonesia dalam konteksnya ya, misalnya Pancasila dan lain sebagainya. Yaitu itu akan memperkaya tentu saja. Baik, terima kasih jazakallahu khairan untuk Pak Lukman Hidayat dan juga Pak Dodi. Insyaallah next tadi istilahnya untuk soft copy-nya ataupun PPT-nya itu tidak sia-sia. Insya Allah kita akan kembangkan dan kita akan pakai lagi. Next time kita akan undang lagi mungkin waktunya siang atau waktu tertentu sehingga kita lebih nyaman lagi dan kita bisa eksplor lagi terkait dengan Islamic paradigm on research. Jazakumullah khairan ala itimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi dengan Pak Lukman. Semangat ya.